Yan, gini, tadi siang kan gue di kampus ada mata kuliah sastra Indonesia. Gue sempat kepikiran tuh, kalau ada sastra Indonesia, kan pasti ada sastra Sunda. Iya. Nah, kebetulan lu orang Karawang yang bahasa Sunda. Gue pengen nanya, di Sunda itu ada nggak sastra Sunda? Ada disebutnya itu silip, sindir, sanding, sasmita, atau singkatnya itu kita ambil dari kata silokanya aja. Siloka. Oh, siloka. Iya, siloka. Yang tadi apa itu artinya? Silip bukan arti itu. Jadi ada emang khusus gitu. Nah, kita dalam sastra Sunda itu sebutnya siloka. Nah, artinya itu, jadi siloka itu adalah kalimat atau pepatah yang dirangkai indah, kemudian digunakan oleh nenek moyang kita untuk tujuannya itu supaya negara lain tidak tahu maksud obrolan kita. Negara lain maksudnya? Berarti pas zaman dulu, zaman dulu, zaman nenek moyang saya, nenek moyang kita lah gitu. Oh, lalu berarti contohnya sebenarnya gini, berarti ketika zaman dulu misalnya dari Belanda lah, kita anggap Belanda atau Jepang, ketika menjajah kita, kan orang Belanda, orang Jepang nggak bisa bahasa Sunda, berarti nenek moyang kita itu ketika ngobrol sesama kita atau sama saudara berarti pakai bahasa Sunda, biar nggak paham orang Belanda. Lalu zaman sekarang penerapan itu. Nah, penerapan zaman sekarang itu saya mengambil contoh 5 nih. Contoh ilmu Saepi. Saepi itu adalah kalau bahasa ngetrennya itu bisa bisa mengapung. Tapi Saepi itu kalau diterapkan dalam siloka itu ilmu pikiran kita supaya visioner, supaya bagus gitu, supaya kita berpikir kreatif. Saepi itu kan Saepi, artinya dalam Sunda itu saya pikiran. Oh, saya pikiran, saya itu bagus ya, sayanya. Jadi kita tuh harus berpikir kebagusan, berpikir kreatif, berpikir visioner gitu ke depan. Jadi harus memikir masa depan gitu. Nah, itu salah satu penerapan siloka pada zaman sekarang. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah, saya udah nyatet nih di HP saya nih. Yang kedua itu ilmu napak sancang. Nah, jadi ilmu napak sancang itu bukan harus bisa berjalan di atas air, tapi harus bisa berjalan, kalau bahasa Sunda gini, harus bisa jalan dari kegelapan. Artinya apa? Artinya bahwa zaman sekarang banyak rintangan, banyak rintangan yang harus dihadapi. Misal di sini kita ada ini, ada itu, ada ini, ada itu. Nah, kita harus bisa melewati jalan tersebut. Bukan berarti jadi napak sancang itu bukan berarti kita harus berjalan di atas air. Nah, itu bukan arti dari penerapan siloka. Sesungguhnya adalah, jadi siloka itu bisa berjalan dari keadaan yang tidak memungkinkan, rintangan. Nah, kemudian yang ketiga itu ilmu kebal. Nah, ilmu kebal itu maksudnya kebal dari santet atau kebal dari gimana nih? Bukan. Jadi ilmu kebal itu kan dalam pikiran kita kan kebal di gini gamepan pakai golok gamepan. Tapi dalam penerapan siloka ini adalah kebal dalam arti ketika kita punya prinsip, punya tujuan, pikiran kita visioner, memajukan Indonesia gitu. Contoh memajukan Indonesia. Nah, kadang ada di tengah jalan seseorang yang menghasut kita. Maksudnya menghasut gimana? Menghasut, contoh nih, ente kan Samsul. Contoh Samsul punya cita-cita, sedangkan Samsul orang kampung. Terkadang orang nganggapnya gitu. Benar. Samsul orang kampung, tapi Samsul punya cita-cita untuk jadi bupati. Jadi bupati. Nah, ada seseorang yang menganggap bahwa orang kampung itu tidak layak jadi bupati. Benar, sering gitu ya. Cara penerapan siloka adalah kebal. Jadi tahan banting lah, bisa dibilang dari omongan orang. Kata Sunda tuh bodo amat. Bodo amat lah. Arek batur ngomong naon, arek batur ngomong iya, orang mah tetap pas iya gitu, punya tujuan nu kaharep kudu bisa lah orang. Visioner lagi. Nah, terus aya ilmu rawa rontek. Nah, sering rawa rontek itu udah agak asing nih di telinga. Cuman apa itu rawa rontek itu? Jadi rawa rontek itu kan kalau bahasa ngetrennya itu kan bisa mengembalikan badan. Bisa ketika kita dipenggal pakai pedang, kita bisa mengembalikan badan kembali. Nah, tapi dalam penerapan siloka ini, jadi mengembalikan dalam arti ketika saudara kita, ketika teman kita yang sedang berantem, sedang bermusuhan akibat konflik lah. Nah, fungsi kita adalah
fungsi kita adalah menyatukan si teman-teman yang lagi berantem itu. Iya. Menyatukan, bukan berarti menyatukan cara badan sudah terpisah, tapi menyatukan teman-teman kita dalam keadaan sedang berantem. Iya. Nah itu tadi apa, rawa rontek. Rawa rontek. Kemudian yang terakhir itu adalah ilmu halimun. Nah ilmu halimun itu saya nyatet itu bisa menghilang. Nah, bisa bilang Menghilang. gimana tuh? Kayak wali berarti tiba-tiba ada di Mekah atau gimana tuh? Bukan itu kita haluan kita terlalu tinggi. Oh, ya. terlalu tinggi, itu lagi. Bukan lagi itu mah. Nah jadi saya itu merangkum dalam arti itu bisa sembunyi dalam ketenaran. Artinya jadi ketika kita sudah mempunyai ilmu, belajar kita rajin, disiplin dan lain sebagainya, ilmu kita sudah terkumpul. Nah kita harus bisa menjaga akhlak atau menjaga ketenaran itu, kita tetap tawadu. Nah bahasa Islamnya tawadu, harus tawadu ketika kita mempunyai sesuatu. Itu Sul. Oh berarti ada 5 dari. Ada contoh itu maksudnya. Contoh. Jadi pepatah kolot itu, pepatah orang tua kita itu masih banyak. Tapi saya mengambil 5 tadi contoh tadi. Iya. Sebenarnya artinya banyak gitu. Oh banyak. Arti istilah lainnya banyak. Oh itu bukan hanya itu. siloka. Berarti bagus juga itu nama siloka. Yang apa tuh singkatannya tadi? Bukan singkatan. Apa? Itu tuh panggilannya tuh silip, sindir, sanding, sasmita. Nah orang yang sudah melakukan siloka itu disebut sasmita. Oh disebut sasmita. Nah misalkan di Sunda nih, ada nggak tokoh inspirasi di Sunda atau di bisa dibilang Jawa Barat lah? Jawa Barat kan dikenal Sunda tuh inspirasi, tokoh inspirasi. Ada Siapa? Namanya itu Otto Iskandar Dinata yang ada di Uang tuh. Otto Iskandar Dinata. Itu bisa dijelasin itu maksudnya gimana tuh? Siapa dia, berasal dari mana, tokohnya gimana? Kalau Otto Iskandar Dinata nanti dulu aja deh. Aduh, kapan lu? Ini ada gue lapar ini. Apa? Warung. Warung mana? Itu Kuningan. Oh siap. Makasih ilmunya nih. Berarti sastra dalam bahasa Sunda itu namanya siloka. Baru ini dari saya sering dengar bahasa Sunda meskipun asing tapi kata-katanya itu dalam banget gitu. Ya emang jadi Sunda itu sebenarnya mempunyai ajaran yang esensinya itu ada gitu, bukan secara tekstual saja. Nah terkadang kita mengartikan bahasa Sunda itu atau ajaran Sunda itu secara tekstual lah. Iya. Sedangkan kita harus memahami bahasa Sunda itu secara kontekstual. Iya. Jadi ada memang ajaran yang mengandung esensi yang terkumpul dalam ajaran tersebut. Contoh kayak Tritangsu di Buana, kayak gitu, papat kalimat pancer, nah gitu. Tapi itu ajaran kita. Ini lapar ini. Oh siap. Ini berarti masih banyak ini ya. Berarti kayak tadi itu? Tritangtu di Buana. Nah, Tritangtu di Buana. Oh masih banyak kata. Bahasa-bahasa dari Sunda itu banyak banget. Oke. Nanti lain waktu ya. Bener ya, janji. Siap. Oke, makasih. Oh, Madura dulu. Siap. Asam kita ini. Asal rokok dulu berarti. Aduh, basah. Apa itu? Aduh. Ya. Ya, basah. Ya. Udahlah, ikut.